Selamat pagi, jumpa lagi kita di perkuliahan digital marketing ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai strategi digital marketing ya. Jadi bagaimana biar ya konten kita makin sering dikunjungi lah gitu, website kita sering dikunjungi, penjualan kita meningkat di dunia digital gitu. Oke, jadi untuk melancarkan strategi digital marketing, jadi itu ada 4 cara yang dilakukan sama orang biasanya, yaitu ada SEO, kemudian SEM, SMM, dan SMO. Nah, apa sih itu? Ya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai itu. Oke, yang pertama itu adalah SEO. SEO merupakan strategi digital marketing yang dilakukan untuk mengoptimasi bagaimana agar pada saat orang mencari sesuatu ya terkait dengan apa produk jasa kita ya, misalnya kita mencari penjual mobil misalnya ya, atau orang ketik mobil apa gitu kan. Nah, itu di kolom pencarian Google-nya itu yang kita masuk di top search, jadi masuk di halaman pertama itu ya di sana. Nah, itulah namanya SEO gitu ya. Nah, biasanya riset ya cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan eh, hasil pencarian itu di atas itu pertama riset keyword ya. Riset keyword itu nanti dilihat keyword-keyword apa yang terkait dengan produk kita ya, terkait kita misal kalau kita tentang mobil kan, nama-nama merek mobilnya, jenis mobilnya, tren mobil dan sebagainya gitu ya, apa saja keywordnya. Kemudian backlink itu link website kita tuh berada di website yang lain gitu. Nah, itu backlink namanya. Kemudian itu adalah UX web, user experience web kita. Kemudian integrasi media sosial ya, ada di media sosial juga website kita itu. Setelah itu kita riset konten. Ya, riset konten itu kira-kira terkait produk dan jasa yang kita miliki itu apa konten yang menarik yang disukai dan juga sering dicari sama orang lain. Bisa tips, trik, kemudian perkembangan, tren dan lain-lain. So kalau misalnya produk kita terkait handphone ya, berarti kan spesifikasi, desain handphone, unggulan produk, kekurangan produk itu bisa kita cari kan. Nah, itu bisa dijadikan dimasukkan di dalam website kita, di dalam website kita. Nah, sehingga nanti pas orang nyari itu akan muncul juga kalau kita tuh di website gitu, website di Google gitu, top search gitu ya. Itu cara-cara dipakai. Ya, jadi search engine itu singkatan dari search engine optimization. Seperti ini ya, seperti ini. Saya ketik di Google percetakan di Palembang. Ini kan muncul percetakan murah di Palembang. Nah ini nih yang Studio Crescendo dan lain-lain. Nah, untuk masuk ke dalam halaman top search Google ini itu ya, itu perlu ini apa namanya, effort yang tinggi, usaha yang tinggi sih. Untuk kita sering gunjungin orang dulu, Google menganggapnya relevan, baru ditaruhnya di halaman yang pertama pencarian. Yang berikutnya adalah search engine marketing. Nah, kalau yang bedanya ya, kalau yang di search engine optimization tadi itu sifatnya gratis. Kita buat artikel saja yang menarik gitu kan, yang sering baca orang ini otomatis sering muncul di Google. Nah, tapi kalau ini sifatnya dia instan, tapi kita mesti bayar ya. Misalnya di Google Ads, ini Google Ads. Jadi nanti bagaimana iklan itu muncul di kolom pencariannya, ada logo ads-nya biasanya di awalnya gitu. Nah, biasa yang dipakai sama orang itu adalah yang pertama riset nilai CPC dulu, cost per click dulu. Biasanya kalau kita di Google Ads Manager minggu depan kita belajar ya, itu nanti ada rank dari harga bid per keyword. Kan kalau Google nyari pakai keyword ya, keyword. Nah, keywordnya itu per keyword itu ada nilai yang harus di bid ya, sehingga kita kalau ngebidnya itu di bawah ranknya itu tidak akan muncul iklan kita. Misalnya kita mau keywordnya itu adalah jual mobil, bisa jual mobil ya. Mobil mobil keren misalnya keyword. Nah,
keyword mobil keren 2020 itu Google kasih patokan 900 sampai 2000. Nah, kalau misalnya kita masang ngebit iklannya itu di bawah 900, itu otomatis tidak akan muncul iklan kita di Google karena di bawah, kalah sama iklan yang lain. Tapi kalau kita masang antara 900 sampai 2000, mungkin besar akan muncul iklan kita. Ya, kemudian kompetisi, volume pencarian sama ads copywriting. Ads copywriting ini penting. Jadi kan pada saat kita search di Google tuh, Google Ads itu nanti bukan hanya iklan kita yang muncul, ada iklan-iklan yang lain juga. Nah, iklan-iklan yang lain itu kan ada copywritingnya. Nah, seperti ini ya. Saya ambil contoh Gaspet. Pest control. Pest control di Kota Palembang. Nah, yang munculnya itu ada dua iklan, ada Gaspes sama Google Ads. Nah, ini kayaknya Google Business dia pakai. Nah, yang ini, nah ini copywritingnya nih. Kalau yang Gaspes dia, Gaspes Anti Raya Palembang, Galian Raya Hama dan Hama dilakukan oleh teknisi profesional dan berpengalaman. Yang bawahnya itu layanan profesional bergaransi untuk masalah rayap di rumah Anda. Berpengalaman sejak 2016, menggunakan obat yang melindungi dan seterusnya. Kalau kita melihat iklan, yang mana kira-kira akan kita pilih berdasarkan copywriting ini? Nah, gitu. Jadi harus copywriting ini jangan dianggap remeh ya, gitu. Harus benar-benar ada aspek psikologinya sehingga orang tertarik mengklik iklan kita sehingga nanti tingkat konversinya tinggi ya, closing. Itu SMO, Search Social Media Optimization. Kalau tadi kita bicara di search engine, sekarang kita bicara di social media. Ya, sekarang bagaimana kita harapkan si social media perusahaan kita ini agar banyak sekali audiens yang menonton gitu, banyak sekali audiens yang menonton secara luas. Nah, itulah perlu strategi khusus. Biasanya yang dipakai itu pertama riset konten. Jadi riset konten ini seperti ini biasa. Kita tes dulu misalnya kayak sebulan itu kita tes kontennya random aja, random terkait dengan produk kita tentunya. Nanti setelah sebulan kita lihat insight dari konten-konten postingan yang kita lakukan. Nah, dari anggaplah ada 25 konten, misalnya 25 konten, nanti dilihat, ambil saja 5 besar yang paling sering di share, di like, yang insight tinggi ya, insight tinggi gitu. Nah, kan udah belajar matrix kemarin. Dilihat yang mana yang paling menarik. Nah, itu nantilah yang akan dipakai selama seminggu. Jadi Senin konten A, jenis konten A, Selasa jenis konten B, dan seterusnya. Minggu depan ngulang lagi. Nah, karena udah sebulan dites sebelumnya kan, ternyata hanya 5 konten itu yang sangat menarik oleh audiens kita. Gitu ya. Terus konten pun copywriting, desain konten, manajemen, community building, gitu. Ya, kita bangun komunitas. Kemudian SMM, social media marketing. Jadi social media marketing ini dia sama kayak yang tadi search engine marketing, dia sifatnya bayar. Jadi Instagram FBS, kemudian juga TikTok Ads. Nah, jadi kalau SMM itu fokus pakai bayar di platform media jadi luas. Nah, biasa pakai digital ads ya. Riset target market itu biasanya kita lihat dari interest, umur, target audiens kita biar langsung targeting banget gitu ya. Paid promote, endorsement tuh biasa dipakai selebgram, influencer itu. Nah, untuk yang endorsement tuh diperhatikan selebgramnya itu apakah pas dengan produk kita, followersnya gitu ya, followersnya. Biasa kalau produknya untuk 35 tahun ke atas itu agak-agak susah di influencer karena jarak umur 35 atas memperhatikan ini ya, bahwa influencer gitu. Biasanya tempatnya di digital ads kayak gitu. Even handling ada acara di Instagram. Nah, ini biasanya dipakai. Apa perbedaan antara SEO dan SEM gitu ya? Yang jelas SEO gratis, tidak ada uang bayar gitu. Tapi kalau search engine marketing gitu ya, digital ads, Google Ads bayar terus ya. Kalau nggak bayar nggak muncul iklannya gitu. SEO hasilnya organik, kalau SEM hasilnya semi organik. Ya, butuh waktu untuk SEO tadi saya bilang kan butuh waktu, nggak bisa instan munculnya. Jadi kita
harus sering-sering dilihat baca orang dulu artikel kita baru muncul di Google Ads. Tapi kalau misalnya baru buat, walaupun artikel kita bagus, tidak akan muncul di Google, algoritma Google gitu. Kemudian kalau Google Ads kan nggak ada butuh waktu lama, ada uang muncul langsung dibayar, muncul aja iklannya. Ya, kalau SEO itu untuk jangka panjang, tapi kalau search engine marketing itu jangka pendek, karena kan ada uang ya. Kalau uangnya banyak sih nggak masalah, jalan terus aja campaignnya gitu. Tapi kan ya enak di SEO gitu kan, kalau udah ini. Kalau SEO tuh lebih ke arah brand awareness, jadi meningkatkan kesadaran orang terhadap brand kita. Kalau di search engine marketing lebih ke closing penjualan, conversion, gitu ya, orang ngeklik mau diharapkan harus beli gitu ya, kayak tadi yang iklan Gaspes kan orang klik pakai jasa Gaspes tadi itu. Nah itu kira-kira perbedaan secara umum antara search engine optimization dan search engine marketing gitu. Untuk perkuliahan hari ini sampai sini saja videonya. Mungkin setelah ini silakan kalian praktekkan gitu. Nah, ke usaha kalian, siapa tahu bermanfaat. Silakan pilih mana yang cocok, yang berbayar atau gratis gitu. Coba yang gratis cobain aja gitu. Yang berbayar nanti kita akan perdalam lagi mulai minggu depan. Jadi kalian silahkan buat Google Ads Manager atau Google Ads Manager. Minggu depan kita langsung eksekusi belajar mengenai Google Ads Manager. Ya, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.